Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan progres proyek UAS kami yang kedua mengenai visualisasi data dengan Random Forest. Di sini kami dari kelas analisis visualisasi data I1 dari kelompok 16. Untuk paper yang kami ambil yaitu paper dengan judul sebagai berikut. Mungkin bisa di next. Berikut adalah paper kami yaitu Sentiment Analysis Using Random Forest Algorithm Online Social Media Base. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Nadia Rizky Salsabila dengan NIM akhir 004 dan rekan saya. Dan saya biarkan Puri dengan yang akhir 11. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Paper ini membahas penggunaan algoritma random forest dalam analisis sentimen berbasis media sosial, khususnya Twitter, yang memiliki beragam opini dan sentimen dari pengguna mengenai topik tertentu. Setiap hari, jutaan data teks dari berbagai platform media sosial seperti blog dan juga situs ulasan mengalir di internet. Melalui analisis sentimen, data yang tidak terstruktur dapat diubah menjadi informasi terstruktur yang penting, mencerminkan opini atau perasaan masyarakat mengenai produk, layanan, hingga politik. Dalam dunia pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, analisis sentimen menjadi alat yang penting bagi praktisi untuk mengenali dan mengekstrak opini dalam teks sehingga dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan penelitian di bidang sosiologi, pemasaran, psikologi, dan ilmu politik. Paper ini memilih Twitter sebagai sumber data karena menyediakan API yang memudahkan proses pengambilan data dengan konsep data teks yang sederhana dan singkat. Algoritma Random Forest dipilih karena dikenal handal dalam klasifikasi serta memiliki akurasi yang baik dalam menangani data teks yang kompleks. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keandalan algoritma Random Forest dengan metode ensemble yang memadukan beberapa decision tree untuk menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap data maskapai penerbangan yang dikumpulkan dari Twitter dan hasil menunjukkan bahwa Random Forest mampu mencapai akurasi sekitar 75%. Hasil ini mendukung efektivitas algoritma dalam klasifikasi sentimen meskipun peneliti merekomendasikan beberapa uji dengan algoritma lain untuk mengeksplorasi hasil yang lebih baik. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri ada tiga, yaitu bagaimana algoritma random forest dapat diimplementasikan untuk melakukan analisis sentimen pada data berbasis teks dari media sosial, khususnya Twitter. Kemudian yang kedua, seberapa akurat algoritma random forest dalam mengklasifikasikan sentimen menjadi kategori positif, negatif, dan netral berdasarkan data maskapai penerbangan yang diambil dari Twitter. Dan yang ketiga, apa saja tantangan utama dalam proses praproses data teks dan penerapan algoritma random forest untuk memastikan hasil analisis sentimen yang optimal. Kemudian untuk tujuannya sendiri terdapat tiga tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan model analisis sentimen berbasis random forest untuk mengkategorikan sentimen dari data Twitter, kemudian mengevaluasi akurasi algoritma random forest dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terhadap maskapai penerbangan, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan teknis dalam proses data teks seperti pembersihan data dan tokenisasi guna meningkatkan performa model. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu menyediakan model analisis sentimen yang efektif untuk memahami opini publik yang bermanfaat bagi perusahaan maskapai dalam meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, memberikan wawasan bagi peneliti dan praktisi mengenai keandalan algoritma random forest dalam analisis sentimen seperti aplikasinya di ranah media sosial. Yang ketiga yaitu menawarkan metode praproses data teks yang dapat diadaptasi dalam proyek-proyek serupa untuk memperbaiki akurasi hasil analisis sentimen. Kemudian untuk datasetnya sendiri, dataset dalam paper ini dijelaskan berasal dari perpustakaan Data for Everyone dari Crowdflower yang berisi data sentimen pengguna Twitter terhadap 6 maskapai penerbangan utama di Amerika Serikat. Data ini dikumpulkan pada Februari 2015 dan berisi berbagai informasi terkait sentimen pengguna termasuk klasifikasi sentimen seperti positif, negatif, dan juga netral serta alasan negatif tertentu seperti penerbangan yang terlambat atau layanan yang tidak sopan bagi tweet yang bernada negatif. Di sini datasetnya memiliki 14.640 record dan juga data sebanyak 15 kolom atau 15 atribut. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atribut dari dataset yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu memiliki 15 kolom. Jadi yang pertama di sini ada tweet ID, yaitu ID unik yang dihasilkan oleh Twitter untuk setiap tweet. Nah, digunakan untuk mengidentifikasi tweet secara spesifik. Kemudian yang kedua ada airline sentiment. Ini adalah kategori sentimen dari tweet terhadap maskapai penerbangan yang dapat berupa positif, negatif, ataupun netral. Lalu yang ketiga ada airline sentiment confidence. Ini adalah tingkat kepercayaan atau probabilitas dalam menentukan kategori sentimen di setiap tweet. Ya, tampilkan sebagai nilai desimal antara 0 dan 1.
Kemudian selanjutnya ada negatif reason, yaitu alasan spesifik untuk sentimen negatif yang diberikan oleh pengguna. Misalnya, penerbangan terlambat atau layanan tidak sopan. Nah, fitur ini hanya berisi nilai jika airline sentimen adalah negatif. Kemudian negatif reason confidence, yaitu tingkat kepercayaan dalam menentukan alasan negatif dari tweet tersebut, dinyatakan dalam nilai desimal antara 0 dan 1. Kemudian ada airline, ini adalah nama maskapai yang menjadi subjek dalam tweet, misalnya United, American, ataupun Virgin America. Kemudian ada airline sentiment gold. Nah, ini adalah kolom tabel standar yang dipilih secara manual atau gold standar untuk sentimen maskapai. Biasanya digunakan untuk pelatihan model dan memiliki data terbatas. Lalu ada name atau nama pengguna Twitter yang memposting tweet, seringkali berupa nama pengguna atau nama tampilan. Kemudian ada negative reason goals, yaitu alasan atau goal standar yang ditetapkan untuk alasan menjadi negatif dari tweet tersebut. Hanya digunakan dalam beberapa kasus untuk pelatihan model. Kemudian ada retweet count, yaitu jumlah retweet yang diterima oleh tweet tersebut. Ini menunjukkan berapa sering tweet tersebut dibagikan ulang oleh pengguna lain. Kemudian ada teks. Jadi teks ini adalah teks lengkap dari tweet yang diposting oleh pengguna yang berisi opini atau pernyataan terhadap maskapai. Kemudian ada tweet cohort atau koordinat geografis lokasi tweet jika tersedia, dinyatakan dalam format latitude dan longitude. Kemudian ada tweet create, yaitu waktu dan tanggal saat tweet diposting, termasuk informasi zona waktu. Lalu ada tweet location, yaitu lokasi yang disebutkan oleh pengguna sebagai tempat mereka berada saat memposting tweet, seringkali diisi dengan lokasi kota atau wilayah. Kemudian terakhir ada user time zone. Nah, ini adalah zona waktu yang dipilih oleh pengguna di profil Twitter mereka yang mungkin menunjukkan zona waktu geografis pengguna atau lokasi di mana mereka biasa berinteraksi di Twitter. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang metode atau metodologi. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data. Nah, data yang digunakan dalam bidang ini diambil dari Twitter dengan menggunakan teknik web scraping dari API Twitter untuk mengumpulkan tweet. Data yang diambil mencakup tweet yang telah dikategorikan oleh pekerja Wildflower sebagai positif, negatif, ataupun netral. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan pembagian dataset. Dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan dan pengujian. Jadi dataset ini dibagi menjadi dua bagian. Yang satu untuk melatih model atau training set, yang satu lagi untuk menguji model yaitu test set. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan data. Jadi di sini kita melakukan pembersihan data dengan penghapusan elemen yang tidak relevan dari tweet, seperti tanda baca, URL, dan karakter khusus. Kemudian, mentransformasikan teks yang telah dibersihkan akan diubah menjadi format numerik. Lalu yang keempat, menggunakan model pembelajaran mesin. Nah, di sini kita menggunakan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi sentimen. Kemudian, pelatih model menggunakan data pelatihan yang telah diproses. Nah, setelah pelatihan, model mengenali pola dalam data yang berkaitan dengan sentimen positif, negatif, dan netral. Kemudian yang kelima ada evaluasi model. Jadi di sini terdapat metrik evaluasi. Jadi setelah model dilatih, kinerjanya dievaluasi menggunakan metrik seperti yang pertama ada akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Kemudian ada precision atau proporsi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif. Kemudian ada recall, yaitu proporsi prediksi positif yang benar dari semua data positif yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada F1 score, yaitu rata-rata harmonis dari precision dan recall yang memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja model pada dataset yang tidak seimbang. Lalu yang keenam tentunya kita juga melakukan analisis hasil dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah confusion matrix. Jadi hasil evaluasi sudah disajikan dalam bentuk confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kategori sentimen, yaitu positif, netral, maupun negatif. Kemudian yang kedua menggunakan interpretasi hasil. Jadi di sini penulis menganalisis hasil untuk memahami bagaimana model berfungsi dan di mana perbaikan dapat dilakukan. Nah, untuk hasil visualisasi sendiri yang pertama, Baik, di sini ada ada hasil visualisasi yang pertama, yaitu ada persentase of public tweet for airlines. Nah, di sini dapat dilihat pada output yang ada di sebelah kiri. Di sini gambar ini tuh menunjukkan visualisasi pie chart yang menunjukkan persentase tweet publik untuk beberapa maskapai penerbangan. Pada visualisasi ini kita dapat melihat persentase tweet publik yang masing-masing maskapai ini dapatkan. Jadi untuk Amerika sendiri ada 19%, kemudian US Airways ada 20%, kemudian United ada 26%, Virgin Amerika ada 3%, Delta ada 15%, dan juga Southwest ada 17%. Dan untuk yang selanjutnya, di sini ada distribution of sentiment. Di sini dapat dilihat dari keenam maskapai tersebut, itu ada persentase positif, negatif, dan juga netralnya. Di sini paling banyak yaitu persentase negatif sebanyak 63%, kemudian positif ada 16%, dan juga netralnya 21%. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya.
Kemudian selanjutnya ada distribution of sentiment for each individual airline. Jadi di sini kita menganalisis individual sentiment untuk setiap airline. Nah, dapat terlihat di sini kita menggunakan visualisasi dari bar chart. Yang warna biru menunjukkan negatif, kemudian warna krem menunjukkan netral, dan warna hijau menunjukkan positif. Nah, dapat dilihat bahwa di sini maskapai American, US Airways, dan United memiliki sentimen negatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan maskapai-maskapai lainnya. Sedangkan di sini Virgin America memiliki sentimen yang hampir sama antara negatif, netral, dan positifnya. Terus selanjutnya terdapat beberapa tabel yang dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama di sini ada summary of data set. Jadi di sini menunjukkan distribusi sentimen tweet untuk 6 maskapai penerbangan berdasarkan total tweet. Jadi persentase itu ada positif, negatif, dan juga netral. Di sini United Airlines memiliki jumlah tweet tertinggi yaitu 3.822 dengan 69% tweet negatif, 13% positif, dan 18% netral. Kemudian untuk selanjutnya ada US Airways memiliki persentase tweet negatif setinggi 78%, kemudian memiliki total tweetnya lebih sedikit dibandingkan United yaitu 2.913. Kemudian untuk Virgin America ini menonjol dengan persentase tweet positif tertinggi yaitu sebesar 30% dan memiliki jumlah tweet paling sedikit yaitu 504. Di sini menunjukkan persepsi publik yang lebih baik terhadap maskapai uh, Virgin Amerika ini. Kemudian untuk Southwest dan Delta memiliki jumlah total tweet yang serupa dengan sentimen negatif pada Southwest lebih besar yaitu 49% dibandingkan Delta yaitu 43%. Di sini kemudian untuk American Airlines memiliki tingkat sentimen negatif yang signifikan yaitu 71% dan tingkat sentimen positif yang rendah yaitu 12%. Ini mencerminkan reputasi dari American Airlines ini kurang baik dibandingkan jika dengan Virgin Amerika ataupun dengan Delta. Data ini memberikan wawasan tentang bagaimana persepsi publik terhadap maskapai yang berbeda secara signifikan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk tabel yang kedua ini ada tabel conversion metric. Nah, conversion metric ini mengevaluasi performa model klasifikasi dengan 3 kategori, yaitu negatif, netral, dan positif. Tabel ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar atau salah oleh model. Misalnya, model berhasil memprediksi 1.714 kasus negatif yang benar, tapi juga menandai 73 kasus netral dan 48 kasus positif sebagai negatif. Sebaliknya, model juga memprediksi 243 kasus positif dengan benar, namun terdapat kesalahan klasifikasi yang signifikan terhadap kategori lainnya, seperti 357 kasus negatif yang memprediksi sebagai netral. Nah, analisis ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan model, serta area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai akurasi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada tabel precision, recall, dan F-band score. Nah, tabel ini menunjukkan evaluasi model klasifikasi berdasarkan metrik precision, recall, dan F-band score untuk ketiga kelas sentimen negatif, netral, dan positif. Model menunjukkan kinerja terbaik pada kelas negatif dengan F-band score tertinggi, yaitu 0,84 yang didukung oleh precision 0,76 dan recall 0,93 yang cukup tinggi. Sebaliknya, performa terlemah terlihat pada kelas netral dengan F-band score hanya 0,44 karena recall yang rendah 0,35 dan menunjukkan model kesulitan mengenali data netral. Nah, kelas positif memiliki kinerja moderat dengan F-band score 0,60 serta jadi secara keseluruhan model perlu ditingkatkan terutama untuk kelas netral melalui penyiimbangan data atau optimasi parameter. Kemudian yang ada di result dan discussion. Jadi yang pertama hasilnya adalah distribusi dataset. Dataset terdiri dari 14.640 tweet dari 6 maskapai penerbangan besar di Amerika Serikat. Dan mayoritas tweet mengandung sentimen sebesar 63%, sentimen netral dan positif masing-masing hanya mencakup 21% dan 16%, yang mencerminkan dominasi opini negatif terhadap maskapai dalam data yang digunakan. Kemudian yang kedua ada distribusi sentimen per maskapai. Jadi distribusi sentimen menunjukkan variasi antar maskapai di mana Virgin America memiliki distribusi sentimen yang lebih seimbang dengan 30% positif, 36% negatif, dan 34% netral. Sebaliknya, maskapai lain seperti US Airways dan American Airlines yang didominasi oleh sentimen negatif hingga mencapai 70% lebih, yang mengindikasikan perlunya peningkatan layanan pada maskapai tersebut. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi model. Dari model tersebut dibangun menggunakan algoritma random forest yang menghasilkan akurasi sebesar 75,99%. Kemudian evaluasi model menunjukkan performa terbaik pada prediksi sentimen negatif dengan F1 score 0,84, sementara prediksi untuk sentimen netral masih cukup rendah dengan F1 score 0,4. Nah, hal ini menandakan perlunya perbaikan dalam menangani data yang memiliki sentimen ambigu.
Kemudian yang keempat ada efektivitas random forest. Jadi random forest di sini menunjukkan efektivitas yang baik untuk menganalisis sentimen dengan akurasi mendekati 76%. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam meningkatkan prediksi sentimen netral. Hal ini dapat dilakukan dengan pengolahan data lebih mendalam serta eksplorasi metode pengklasifikasi yang lainnya. Lalu yang kelima, ada saran untuk penelitian selanjutnya. Di sini kami mendapatkan hasil saran untuk meningkatkan hasil penelitian untuk mencoba menggunakan algoritma lain seperti logistic regression atau SVM atau KKN yang mungkin dapat menghasilkan kinerja lebih baik. Selain itu, optimalisasi processing data seperti peningkatan teknik stemming dan penghapusan kata tidak penting juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas model. Lalu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami opini masyarakat terhadap maskapai penerbangan, memberikan wawasan berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memahami sentimen publik. Maskapai dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini berhasil menerapkan algoritma random forest untuk melakukan analisis sentimen terhadap data Twitter yang berkaitan dengan maskapai penerbangan. Dengan akurasi mencapai sekitar 75% model yang dikembangkan menunjukkan efektivitas dalam mengklasifikasikan sentimen dari tweet, terutama dalam mengidentifikasi sentimen negatif. Evaluasi seperti precision, recall, dan advanced score memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja model, meskipun terdapat tantangan yang mengklasifikasikan sentimen netral. Nah, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan terutama bagi maskapai penerbangan yang dapat memanfaatkan wawasan dari analisis sentimen untuk meningkatkan layanan dan respon terhadap keluhan pelanggan. Jadi, penelitian ini menegaskan pentingnya analisis sentimen dalam memahami opini publik dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini, serta menunjukkan potensi dari teknik pemrosesan bahasa alami dalam konteks media sosial. Nah, untuk link datanya sendiri, kita memperoleh data dari Kaggle, dan untuk link papernya sendiri, kita mendapatkannya dari ResearchGate. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.